Efek vaksinnya cuman ini tahu ya, efek vaksinnya cuman ngantuk doang. Dari dosis pertama juga gitu, cuman ngantuk doang. Tadi habis vaksin ini tahu. Tadi itu pas nyampe tempat vaksin itu sekitar jam 7 jam 7 mau jam 8. Terus ngantriannya udah sekitar 15. Selin antrian ke 16. Terus pas udah mulai dipanggil buat daftar gitu, ada orang dari China gitu kan, WNA China. Jadi saya itu vaksinnya itu ikut gotong royong WNA gitu. Soalnya Selin kan nggak ada NIK, jadi nggak bisa ikut vaksin yang biasa gitu, harus ikut vaksin yang WNA. Nah abis itu ada yang itu ada WNA China gitu kan, dia nggak ngerti. Pasti tanyain sama petugas sana itu, dia kayak bingung gitu, nggak tahu ini apa ya, dia kayak kebingungan. Nah, terus saling bantu, kayak pas ditanyain petugas nomor telepon gitu kan, saling bantu. Terus Selin vaksin kan, suntik abis itu ke observasi gitu kan. Kalian ke observasi juga nggak sih, apa langsung pulang? Selin observasi dulu. Pas observasi selesai, terus lagi ngurusin dokumen gitu, ada WNA yang China gitu lagi, yang tadi dia gak ngerti lagi kan, dia kayak mau nanya cuman dia bingung mau ini mau nanyanya gimana. Nah terus dia kayak minta tolong lagi ke Selin gitu. Astaga, gitu. Abis vaksin itu pergi ke kedutaan besar Malaysia buat perpanjang paspor gitu. Soalnya pasportnya Selin udah mau expired gitu kan, jadi harus perpanjang. Jadi tadi habis itu perpanjang paspor gitu deh. Terus foto barunya ada di ini, ada di IG story-nya Selin kalau misalkan mau lihat. WNIK Selin. Selin itu warga negara ganda, bipatrit. Jadi Selin dua warga negara Indonesia sama Malaysia. Jadi Selin itu punya privilege boleh punya 2 paspor gitu sebenarnya. Bisa punya paspor Malaysia sama Indonesia. Boleh, cuman sampai umur 21.
Jadi umur 21 itu harus milih antara Indonesia atau Malaysia begitu. Jadi kadang kayak Selin bingung aja gitu, pada suka ngomel-ngomel gitu ke Selin, pada ngusir Selin gitu. Ngusir Selin pulang dari sini gitu, pulang dari Indonesia, pulang dari Indonesia, jangan di Indonesia gitu kan, pada ngusir. Terus pada bilang ganyang Malaysia, tapi kenyataannya Selin juga setengahnya itu Indonesia gitu. Jadi berarti Selin diusir, mereka itu ngusir warga negaranya sendiri juga gitu. Soalnya Selin kan bipartit kan, dua warga negara gitu. Kocak. Selin lagi makan waffle, enak guys. Kalian udah makan belum? Hehehe. Bosan gak sih yang tadi mulu? Ini foto kakaknya Selin. Iya, ini foto kakaknya Selin. Mau kenalan gak sama kakaknya Selin? Ini kakaknya Selin di foto. Foto adiknya mana? Foto adiknya udah banyak. Selin sebenarnya 2 orang ya? Enggak kok. Ini kakaknya Selin. Kakak namanya siapa? Kakak namanya siapa ya? Ada yang kasih nama Cileni. Selin dan Cileni. Selino kayak nama laki-laki deh, Selino. Selina. Keren sekali. Nanti kalau misalkan Salim punya anak atau adik, kasih nama Salin Junior. Keren. Salin Junior.
Kakaknya Selin nakal nggak? Enggak, anak baik-baik. Ngapain pakai nama kamu lagi, kan keren. Selin Junior. Junior Selin, Selin Junior, Selin JR. Kan kalau misalkan di luar negeri gitu kan banyak yang kayak gitu. Kayak anaknya dikasih namanya siapa, anaknya dikasih namanya kayak sama gitu sama papanya, terus Junior gitu kan. Cocok buat nama anak, bukan buat adik. Ih, adik juga bisa Selin Junior gitu. Gak ribet ya Selin. Iya, biar gak ribet mikirin nama lagi kan. Udah, Selin Junior aja. Tanji Hui Selin Junior. Kalau ada Selin, ada sell out gak? Sell out? Gak ada sih. Cuman kalau misalnya kakak mau ada ya bisa lah diatur. Halo Selin, semuanya sehat selalu, amin. Amin. Itu khusus dari parent ke child. Iya kah? Kalau dari kakak ke adik gitu gak boleh Selin Junior gitu. Namanya diturunkan buat adik. Boleh kok, boleh khusus untuk Selin. Nah, hihi. Yang ada malah gelet ntar karena namanya sama. Iya ya. Kamu ngapain pakai nama aku? Berantem deh Selin sama adik. Kalau lagi berantem nanti kamu gak boleh pakai nama aku. Gak usah ikut-ikutan namanya. Kalau misalkan dia namanya gak boleh Selin, berarti namanya cuma Junior doang dong. Astaga. Selin jawabkan, aku yang lahir duluan. Kalau punya anak kembar, kira-kira namanya siapa? Kalau misalkan Selin punya anak kembar gitu, kalau misalkan dua-duanya cewek, Selin 1 dan Selin 2, atau enggak Selin A dan Selin B. Keren. Panggilnya ntar Manggilnya ntar woi A. Woi A. Woi B, sini dong. Selin dua-duanya nyamperin. Nanti Selin juga ikutan gak sih kalau Selin panggil Selin nih. Dua-duanya datang terus Selin ikutan gitu.
Cell 1, Cell 2, Cell 3. Selin senior dan Selin junior. Ini tadi Selin bacanya Selin SR tau. Selin SR itu padahal senior ya. Kalau cowok cewek gimana? Cowok cewek kayak kasusnya Azizi gitu. Kembarannya Z. Gimana ya? Selin junior dan Cell boy. Oh, Cell girl, Cell boy. Keren kan? Gampang, gak usah mikir susah-susah. Selin junior dan Selin showroom. Astaga. Selin hari ini ngapain aja? Abis vaksin terus perpanjang paspor, terus nyampe rumah makan, habis makan tidur dari jam 3 sampai jam setengah 8 tadi. Lama ya tidurnya. Katanya mau cerita pas vaksin. Udah tadi. Udah cerita. Kakak telat ya. Tidur apa pingsan? Aduh. Sudah vaksinnya, Selin? Sudah dong. Waktu vaksin jarumnya besar nggak? Nggak besar sih. Tadi pas Selina itu dia kecil, tapi dia panjang aja. Panjang banget jarumnya. Ada efek samping kah? Iya, ada efek samping tadi. Tapi Selin efek sampingnya cuma ngantuk doang. Kebetulan mau vaksin besok. Iya kah? Gak sakit kok vaksinnya. Yang penting jangan takut. Kalau takut malah sakit tau. Kalau nggak takut biasa aja gitu. Ya udah tiba-tiba selesai sudah ininya vaksinnya. Gak berasa. Aku dos pertama demam seharian. Iya kah? Pada efek sampingnya beda-beda ya. Ada yang pertama nggak berasa, keduanya baru berasa, ada yang pertama yang udah demam. Vaksin nggak ada efek samping kah? Tadi katanya sih kata petugas sana kan pasti tanya-tanya tuh ada efek samping pas dos pertama gini-gini. Kali enggak semua kan, gatal-gatal alergi enggak gitu kan, enggak, terus demam demam enggak. Berarti nggak ada efek samping. Cuma ngantuk aja, bagus. Gituin sama petugasnya, bagus. Efek samping gak selalu ada sih, iya, beda-beda ya.
Kalau yang ngasih vaksin itu kamu atau aku lamain? Kalau lamain boleh, berarti jarumnya lama juga dong. Saling kan lamain pelan-pelan gitu. Serem. Kamu vaksin jenis Sinovac kan ada jenis lain? Enggak, Selin vaksin Sinopharm. Kalau yang ikut gotong royong WNA itu bisanya Sinopharm doang. Nggak bisa memilih. Saya izin sambil rapat tapi masih nyimak. Iya kakak, semangat rapatnya. Jarumnya jabut sendiri, ih serem. Ngilu gak sih? Vaksin cinta, ada vaksin cinta kah? Sahabatku, hai sahabatku. Kamu mau coba? Baru dengar vaksin itu, berarti aman buat kamu. Iya, Sinopharm. Sinopharm. Selin tadi suntik pakai 3 jarum ya. Keren banget pakai 3 jarum. Ada. Oh. Gak ngantuk kan abis vaksin? Ngantuk. Ngantuk banget Selin tadi dari jam 3 sampai jam setengah 8. Bobo. Terus pas bangun langsung showroom. Pas kecil nangis gak kalau disuntik? Nangis dong. Pas kecil parah banget nangisnya kalau misalkan disuntik tuh. Waktu itu disuntik apa ya, pas awal disuntik itu pas mau ke Indonesia, pas lagi di Malaysia. Suntik imun tubuh gitu kan pas masih kecil, umur 4 ya kalau nggak salah. Mau suntik imun tubuh buat ke Indonesia. Habis itu pas mau disuntik Salim udah mau nangis. Udah nggak tahu udah nangis kayaknya ya. Terus kata mami, enggak disuntik kok, itu tadi semut merah gitu kan, digigit semut merah, nakal semut merahnya, gede tahu semut merahnya gitu. Terus langsung diam. Saling kira semut merah, padahal pas udah dewasa nggak mungkin lah semut merah lagi ini di rumah sakit. Terus pernah suntik cacar air. Itu pas awal-awal cacar air itu kan ketularan temannya Koko. Jadi temannya Koko cacar. Lagi masak mengeringnya itu kan lagi aktif-aktifnya gitu menular kan. Kalau cacar air tuh. Nah, tapi dia pas lagi masa mengeringnya itu dia malah masuk sekolah. Ketular lah sama ke Koko. Dia ketular Koko, terus pulang-pulang Koko sakit, ketular ke Selin. Soalnya Selin kan nggak tahu ya Koko cacar gitu kan. Terus Selin jagain Koko, Selin udah sana tidur, Selin pakein selimut gitu kan. Terus pas Selin pakein selimut kok kayak ada yang gatel-gatel di punggung gitu, kayak digigit nyamuk, tapi kayak bintik-bintik gitu. Nggak satu doang sih, kayak digigit nyamuk 1 biji gitu di punggung, gatel.
Nah abis itu besok-besoknya kok makin banyak gitu. Oh, cacar air. Terus disuntik kan, disuntik ke dokter, disuntik biar katanya cacar airnya keluar semua dulu biar nanti cepat sembuhnya gitu. Pas disuntik Selin teriak-teriak nangis dari jam berapa ya waktu itu, sampai malam pokoknya dokternya nungguin Selin gak mau suntik. Terus akhirnya dokternya udah mau pulang kan, mau gak mau kan disuntik. Terus Selin nangis-nangis kan. Selin pas mau disuntik Selin gigit gigit tangan gitu, gigit tangan habis itu kayak disuntik. Tapi nggak berasa. Terus kayak Selin nangis itu buat apa nih? Aneh banget pas kecil. Cuman pas gede, pas udah SMA itu Selin lagi apa? Pas di SMA itu sempet ada vaksin gitu kan. Vaksin di sekolah gitu, nggak tahu vaksin apa gitu. Nggak tahu, nggak pernah nanya. Itu vaksin 3 kali tuh. Setelah beberapa bulan gitu sekali, abis itu berapa bulan sekali gitu, 3 kali. Nah itu jarumnya sakit banget. Jadi pas awal itu Selin deg-degan kan mau disuntik, suntik terus ya udah sakit gitu kan, pegel. Nah abis itu kayak eh berdarah gitu, berdarahnya emang banyak soalnya itu kayak jarumnya emang gede gitu loh guys, jarumnya gede. Selin lihat abis itu selama 3 kali itu, selama 3 kali. Jadi akhirnya Selin itu pas vaksin COVID itu ya udah biasa aja soalnya udah terbiasa gitu pas vaksin yang di sekolah. Jadi pas vaksin COVID itu nggak kaget, jarumnya kecil. Pas suntik minta nambah, astaga serem sekali. Sempetin senyum tadi pas suntik padahal trauma. Nggak apa-apa. Sakit terparah yang dialami Selin apa? Sakit terparah Selin itu waktu itu keracunan makanan. Keracunan makanan, terus itu bener-bener kayak sepupunya Selin 2 kena sama Selin. Soalnya kita makan itu kan, makan jajanan yang sama gitu dari sekolah. Bukan jajanan sih, makan siang gitulah. Nah abis itu mungkin makanannya itu udah dari berhari-hari gitu, cuman dipanasin lagi gitu kan, terus dijual buat anak-anak. Jadi kayak nggak bersih gitu, apa udah basi gitu ya, nggak tahu. Soalnya kan Selin masih kecil tuh. Ya udah makan aja gitu kan, Selin makan paling banyak waktu itu juga. Terus tiba-tiba sakit pulang-pulang kayak mual gitu kan, pusing, kena kipas angin itu kayak pusing terus, kayak muntah-muntah gitu, muntah terus, pokoknya berlanjut terus, nggak bisa makan. Terus pas muntah itu juga apa ya, sampai perutnya kosong gitu loh guys. Jadi kayak sampai muntah air putih doang gitu, bukan muntah air putih sih, muntah cairan gitulah, cairan tubuh, sampai kehabisan gitu, gak kuat, lemes. Akhirnya masuk rumah sakit. Terus kata dokternya keracunan makanan. Itu sampai berapa hari ya di rumah sakit, mau 1 minggu kayaknya. Muntaber, iya muntaber.
Salim pernah masuk rumah sakit? Iya pernah, sering lagi. Dulu dulu itu pas awal masuk, awal datang ke Indonesia juga lebih sering sakit lagi, lebih sering masuk rumah sakit. Pas awal masuk ke Indonesia itu, pas awal datang ke Indonesia itu kayak apa ya, soalnya belum terbiasa kan sama lingkungan sini, jadi kayak kaget gitu loh, jadi sering sakit. Dan Sally itu nggak bisa sembarangan jajan. Kalau misalkan Sally waktu itu pernah awal-awal di JKT48 gitu kan, diajak jajan sama sama teman-teman Gen 4. Nah, Salin ikut jajan tuh, jajan cilok gitu kan, di trotoar gitu, jajan cilok. Mereka jajan apa Salin ikut, kayak ikut-ikut aja gitu. Soalnya Salin nggak tahu kalau Salin nggak bisa makan yang kayak gituan kan. Pas Salin makan langsung langsung tipes besoknya. Kalau sekarang sehat-sehat aja kan, sekarang sehat banget. Astaga, sehat banget sekarang. Sampai segitunya bener-bener kayak Sally nggak bisa sembarangan jajan dulu tuh, parah banget. Pernah makan lidi-lidian yang bikin batuk? Nggak pernah. Tapi waktu itu lidi-lidian itu belinya sama temen Selin yang homemade gitu. Tapi kata maminya Selin dulu, Selin emang sering bolak-balik rumah sakit katanya. Dulu itu pas belum di JKT48 pun yang di Jan itu katanya Selin juga emang udah sering masuk rumah sakit gitu. Aneh ya. Padahal kokonya Selin sehat-sehat aja. Selin malah kebalikannya Koko. Kayak Selin itu sakit-sakitan mulu. Masuk JKT48 malah jadi imunnya kuat banget. Hebat. Kalau sekarang sering masuk ke hatiku. Ke hati kakak. Koko udah vaksin? Udah. Koko vaksinnya udah lama. Malam Kak Ciselin, malam. Pernah makan roti buaya? Nggak pernah. Pernah dulu dibeliin bentuknya buaya. Hai Ciselin, halo. Hai Dek Selin, halo kakak. Digombalin nggak sama rotinya? Nggak pernah sih. Tapi diliatin sama rotinya. Diplototin. Ih serem banget. Plototin sama roti.
Gimana caranya ya? Mati lampu, lagi nugas lagi. Iya kan? Kok bisa mati lampu? Ih, sedih banget lagi nugas terus mati lampu. Nyebelin ya. Tiba-tiba rotinya hidup. Seperti mati lampu. Kayak ada nadanya gitu ya. Salam dari Binjai. Iya, salam dari Selin untuk Binjai juga. Lampunya lagi dendam sama aku, Ci. Selin suka durian kah? Suka banget Selin sama durian. Selin suka banget sama durian. Suka banget. Kok bisa ya ada yang suka durian? Enak tahu durian. Selin kalau misalkan balik kampung itu bisa makan durian sepuasnya. Soalnya Selin di kampung seperti yang Selin bilang waktu itu, kakeknya Selin ada pohon durian sendiri di sana, di kebun. Jadi setiap kali musim durian itu, duriannya banyak di kampung. Makan sepuasnya. Bahkan katanya pas maminya Selin hamil Selin gitu, pas lagi mengandung Selin, katanya Selin itu suka makan durian, katanya gitu pas lagi mengandung Selin. Setiap hari durian mulu. Terus katanya sampai papanya Selin liatnya serem, kayak makan durian setiap hari gitu loh. Mantas kamu suka durian, biasanya sih gitu. Iya, pas mama juga lagi mengandung Selin itu katanya suka makan durian, suka makan seafood. Terus suka makan apa lagi ya? Suka makan pedas kalau nggak salah. Jadi Selin itu sekarang itu suka seafood, suka durian, sama suka pedas-pedasan gitu makanannya. Kalau aku nggak suka durian, sukanya kamu. Bisa aja kak. Azik. Repot kalau malam-malam ngidam durian. Iya ya, gimana ya? Salim pemakan segala, berarti mami juga pemakan segala. Enggak sih, mami enggak sih. Pas ngidam doang, pas lagi mengandung Salim itu makannya banyak katanya. Tapi anehnya pas mami lagi ngidam itu, pas lagi
apa sih, pas lagi mengandung Selin itu katanya eh Selin makannya banyak, katanya gitu, makannya banyak. Cuman pas lahirnya itu badannya kecil banget, kecil banget, kayak nggak ada gizi, terus kulitnya kulitnya hitam banget gitu kan, kayak bener-bener anak yang nggak bergizi gitu loh katanya, kayak sakit. Kalau kokonya Selin malah kebalik. Kokonya Selin dulu itu pas lahir itu kayak bayi sehat, gendut, cabi, gemes katanya gitu. Kalau ngeliat itu gemes gitu. Tapi ngeliat mukanya itu kayak emang anak-anak yang kurang pinter gitu. Kata mama kayak gitu, kayak orang-orang yang eh orang yang apa sih ya, kurang pinter gitu mukanya, kayak ya gitulah, tau lah. Habis itu katanya sehat, gendut, pas gedenya malah kurus banget katanya gitu, kurus banget, tulang doang, tulang sama kulit, kebalik sama Selin. Tapi sekarang Koko gendut, pas udah balik ke Malaysia kuliah itu dia jadi gendut, soalnya dia makan segalanya. Dia enggak sih, dia mengikuti metode cara untuk menambah berat badan. Jadi setiap hari itu dia sekali makan itu, misalkan makan siang gitu kan, kokonya Selin itu sekarang makan dua dua telur rebus sama satu paha ayam, nggak tau paha paha ayam atau dada ayam gitu ya. Jadi setiap kali makan, lama-lama gendut, terus gendut olahraga nge-gym. Jadi Koko gendut banget sekarang, mukanya bulat, aneh banget. Kalau bulat emang aneh ya. Enggak sih, nggak aneh sih. Cuma kalau kokonya Selin gendut kayak nggak cocok. Emang gendut sehat sih, kayak kokonya Selin emang gendut sehat gitu. Soalnya dia juga sambil olahraga gitu kan, makan sambil olahraga supaya kebentuk sama muscle-muscle gitu kan, sama otot-ototnya gitu. Cuma kayak kokonya Selin badannya besar itu kayak nggak cocok, soalnya udah terbiasa sama badan yang cungkring gitu. Nggak apa-apa, aku terima koko Salim berat 200 kilogram juga. Sekarang koko Salim berat 60 kilogram mungkin, 60 lebih lah kayaknya.
60 biasa. Kalau obat kokonya Selin sih gak biasa sih. Gak cocok. Gak cocok. Dulu mah kokonya Selin beratnya lebih rendah dari Selin. Dulu Selin pas beratnya 40-an, pas masih baru-baru masuk JKT48, enggak lah, pas baru-baru masuk itu 35 menuju 40 gitu. Kokonya Selin 32 ya kalau nggak salah. Kurus banget kokonya Selin tuh dulu, kayak nggak bergizi apa-apa, nggak mau makan. Tujuh puluh apa 80 kali kan menyesuaikan tinggi. Kokonya Selin gak tinggi. Kokonya Selin bantet. Juara satu menggibah kokoh sendiri. ini rahasia antara kita teman-teman serum ya. Jangan sampai terdengar ke telinga Koko ya. Astaga. Bantet Kokonya dikira kurcaci kan. Astaga. Salin tanpa gibah adalah hal yang mustahil. Iya kah begitu? Astaga. Kokonya Salim bersin-bersin nih lagi digibahin. Enggak lah. Judul roomnya bukan vaksin tapi gibahin Koko. Iya ya. Kita pasang ini, pasang caption. Kita pasang caption menggibah Koko. Jangan deh. Nanti tiba-tiba rame terus kita gibahin Koko. Astaga. Jangan. Padahal Koko udah ganteng loh. Koko nggak ganteng. Di mata Selin Koko akan selalu nggak ganteng. Koko punya akun showroom lah. Kalau Koko punya akun showroom nanti kita bisa collab. Saling gibahin Koko gibahin Selin. Ini gak seru. Kalau misalkan searah Selin aja yang gibahin kan lebih seru. Collab gibahin mami. Gak boleh gitu kakak.
Gak boleh gitu. Nanti kalau misalkan mami tahu, Salim bisa dicubit, dijitak, dipukul. Ya udah, gibahin nenek aja. Neneknya Selin itu kalau cubit lebih sakit dari mama loh. Kalau neneknya Selin pukul itu lebih sakit dari mama loh. Soalnya kalau neneknya Selin ngomongnya ini banget. Kalau neneknya Selin itu dia kukunya panjang semua. Jadi kalau udah cubit tuh, wah, kalau udah pukul tuh kena kukunya kecakar, wah, sakit. Kalau kayak gini patut banget dicubit mami. Tapi kalau misalkan mami lagi kesel, cubitnya, wah, serem. Bukan sakit, syakit ya. Salin pernah pasang behel kah? Nggak pernah, Salin. Yang pasang behel Koko. Soalnya Koko giginya berantakan. Nggak tahu keturunan siapa dia. Kalau keluarga Salin kayaknya semuanya giginya rapih. Dia kayaknya bukan anak mami deh. Kasihan Koko digibahin mulu. Udah biasa Koko kayaknya. Kita bikin grup gibahin Selin, kok gitu? Kok gitu? Kalian kan sudah punya grup gibahin Selin. Astaga. Undang Kokoh ke grupnya. Jangan dong. Sudah, kita damai saja. Damai.
Ya ampun sinyalku. Sinyal kakak kenapa? Aku gak dapet tiket teater. Iya ya, besok udah teater, udah bisa ada penonton. Ih, semangat ya kak, belum dapet tiket teater. Semoga bisa dapet minggu depan. Aku nonton dari rumah aja ya. Iya kakak. Selin nanya boleh nggak? Boleh. Mau nanya apa? Selin sayangku, kakak cintaku. Semangat performnya next week, semoga dapet tiket, amin. Selin adikku, kakak kakakku. Selin, di sana ada pohon pisang nggak? Di sini sih nggak ada ya pohon pisang. Jadi kalau misalkan malam itu nggak serem, nggak takut ada yang mengintip dari pohon pisang. Padahal pohon pisang enak buat dipukul. Buat dipukul? Pohon pisang buat dipukul kah? Emang iya? Semangat teaternya, makasih.
yang serem tetangga kamu sad boy karaokean malam-malam. Iya nih. Astaga, tetangga. Pohon pisang kalau diputer-puter jadi pohon pusing nggak? Ya pasti jadi pohon pusing dong. Lagian disuruh puter-puter. Kalau BTW ini kalau foto kamu kedip atau kaget sih. Amin, semoga kedip. Sekarang kok jarang ada LR tetangga. Soalnya tetangganya lagi begitu-begitu aja. Dia tidak ada kerjaan lain selain begitu-begitu aja. Selain karaokean, nyetel lagu kenceng-kenceng, begitu aja terus. Tahu-taunya yang kedip layar HP Selin. Jangan sampai. Jangan sampai. Nakutin tapi takut. Enggak, Selin enggak takut. Enggak kok, enggak takut. Biasa aja ini. Sesi malam Jumat bersama Selin. Selin tadi perpanjang paspor ya? Iya, tadi perpanjang paspor. Ih, kakak ngajak-ngajak nih suruh warga showroom doain supaya HP-nya kedip. Jangan dong. Ini Selin sendirian di kamar. Yakin sendirian? Iyalah sendirian. Emang bisa ada siapa? Kamar. Ih, kita itu harus sok nggak takut. Jadi dia itu mikirnya kayak, oh ini nggak takut, nggak seru, diisengin terus pergi gitu. Kita harus sok nggak takut gitu. Masa sih ada yang sekamar? Nggak mungkin lah. Adapun kayak ya udah sih. Sendiri tapi temennya HP. Iya, kan kalian teman-temannya Selin. Kalian kan menemani Selin di sini.
Coba lihat ke atas lemari. Atas lemari nggak ada apa-apa sih. Adanya barang-barang, koper, barang-barang gitu, kardus. Ya begitu aja. Di samping badan ada boneka, ada guling, ada bantal. Ya begitulah. Bonekanya gak gerakan. Boneka lagi bisa gerak. Ini boneka apa sih namanya, We Bare Bears yang putih. Selin bobo sendiri apa sama mama? Coba tebak. Kok pada bisa tebak sih? Ketebak semua dong. Kan udah pernah ngomong waktu itu. Bobo sama Squid Game. Maksudnya gimana? Boneka Squid Game. Yang mana? Yang moku wa kochi pia sumida itu bukan. Itu mah gak serem. Biasa aja itu. Bentar lagi Halloween lagi. Males banget, gak mau. Halloween serem. Pasti pas Halloween pada suka ngirim-ngirim foto yang gitu itu. Nanti Halloween gak mau buka Twitter. Abis nge-tweet, abis itu udah. Gak mau buka mention. Takut. Jangan di spam juga sih. Foto-fotonya janganlah.
Solusinya gak usah buka sosmed. Astaga, ada yang nge-DM Selin di IG, katanya punya paspor Indo. Astaga, ini mungkin dia lagi denger showroom kali ya. Selin nggak punya paspor Indo, cuman Selin punya privilege kalau misalkan mau punya paspor Indo, bukannya punya paspor Indo, gitu loh. Jadi Selin punya privilege boleh punya 2 paspor. Mungkin kalau misalkan ada yang nggak ngerti di sini, ya gitu. Jadi dari eh, kedutaan itu bilang kalau misalkan Selin mau dua paspor itu boleh, terserah, tergantung Selin. Cuman emang mamanya Selin WNI ya. Mamanya Selin itu bilang kalau misalkan punya 2 paspor nanti takut ribet ngurusinnya, begitu. Selin mau tanya, iya mau tanya apa? Paspor Selin masa berlaku berapa tahun? 21, 22, 23, 24, 25, 26. 5 sampai 6 tahun kayaknya. Biasanya 5 tahun, iya, betul. Kalau 2 paspor untuk apa aja sih, Selin? Nah, kalau misalkan 2 paspor itu sebenarnya untuk memudahkan imigrasi gitu loh. Jadi pas lagi misalkan dari Malaysia mau ke Indonesia, supaya orang immigrationnya gak bingung, itu bisa kayak kasih paspor Indo pas nyampe di Indonesia, ngerti nggak? Jadi pas kita nih dari Malaysia baru sampai di Indonesia naik pesawat, pas turun itu kan dicek tuh pasportnya mau di stamp gitu. Nah itu bisa pakai paspor Indonesia supaya memudahkan orang-orang imigrasinya. Cuman itu memudahkan mereka, cuman nanti kalau misalkan mau perpanjang, mau ngurus gitu segala macam pasportnya Indonesia itu katanya, kata mama susah gitu. Soalnya Selin itu warga negara ganda kan, takutnya nanti pas ngurus paspor Indonesia itu disusahin, katanya gitu kata mamanya Selin. Jadi mendingan tetap satu paspor aja, cuman kalau misalkan ada di imigrasi pakai surat affidavit. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti affidavit itu apa, bisa searching aja affidavit. Tapi Selin jelasin simpel aja di sini, kayak affidavit itu surat kewarganegaraan ganda gitu. Gitu.
Baru tahu kalau boleh 2 negara. Iya, boleh 2 negara. 2 negara itu tapi cuma boleh sampai umur 21. Jadi umur 21 itu harus milih gitu loh guys. Nikah sama Cisalim perlu paspor nggak? Paspor nikah gitu? Kalau di sini semua WNB, warga negara buaya. Astaga. Warga negara buaya. Aduh. Nah, jadi itulah pengetahuan mengenai warga negara ganda. Begitu loh guys. Kalau misalkan ini sekarang gampang nih kalau misalkan teman-teman kalian nanya-nanya gitu, pengen tahu gitu. Jadi kan kalian sudah ada pengetahuannya. Keren. Keren sekali kalian. Deg-degan dari tadi ditetap Selin. Jadi begitu. Kalau misalkan kalian rajin ikut PPKN pasti ngerti deh. Ada yang apatrit, bipatrit, ius sanguinis, ius soli itu. Itu kasusnya seperti kayak Selin. Mirip-mirip lah. Lihat drama Pavilion Rui nggak? Lihat dong. Udah lama itu Selin udah nonton sampai habis.
Yang sekolahnya sampai gerbang tunjuk tangan. Astaga. Nonton yang main desainer gak yang main Dilraba? Ih, itu nonton. Nonton gak ya? Apa beda? Dilraba Selin nonton yang... Oh enggak, beda-beda. Selin yang Dilraba itu nonton yang Sweet Dreams itu doang. Pas PPKN lari ke kantin. Gak suka PKN dulu, gurunya malah nyeritain diri dia. Kalau gurunya Selin pas PKN nyeritain pelajaran, tapi disangkut pautin sama pengalaman dia gitu. Sepertinya aku mau udahan. Baca podium ya. Di podium 1 ada Kananda. Yeay, akhirnya Kananda balik lagi setelah sekian lama. Selamat datang. Semoga terhibur, semangat tugasnya Kananda. Terus yang kedua ada Kak Rehan. Semangat Kak Rehan, selamat ada di podium 2. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan terus Kak Rehan. Terus ketiga ada Kak Cataclysm Hanakit. Terus keempat ada Kak LCKH. Kelima ada Kak Betnya Selin. Keenam ada Koko 52.100. Ketujuh ada Kak Devi Ruci. Ke-8 ada Kak Nenat. 9 ada Kak Haci. Ke-10 ada Kak Kurniawan. Ke-11 ada Kak Friendly. 12 ada Kak Kenneth G. 13 ada Kak Christian Elbriano. Makasih kakak buat yang sudah setia di showroomnya Selin. Jaga kesehatan selalu. Dan semoga yang setia di sini bisa selalu bahagia dan selalu happy terus. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Makasih buat yang sudah mau setia di sini menunggu Selin mencerita banyak. Sayang deh sama yang setia. Makasih, dadah.